datang di ibadah firman Tuhan. Dan pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan firman yang terpilih dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 13 dan dilanjutkan di pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang 11. Silakan Bapak Ibu simak layar proyektor ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14 ada dua nas Alkitab yang saya pilih untuk kita renungkan bersama dalam ibadah pada hari ini. Pertama, nas yang pertama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Silakan jemaat Tuhan mendengar firman Tuhan ini. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Judulnya Menderita sebagai Kristen. Ayat 12, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kemudian dilanjutkan di pasal yang kelima, ayat 6 sampai ayat 11. Silakan jemaat Tuhan. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat menelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak, yang dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap orang yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya atau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya memilih tema untuk kita renungkan, yaitu fokus kepada Tuhan. Itu temanya, fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan kata fokus. Kata fokus ini artinya mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan iman Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Tuhan Yesus, kira-kira apa fokus utama Bapak Ibu Saudara? Apa pandangan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada sesuatu? Apakah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi? Apakah fokus Bapak Ibu Saudara secara pribadi dalam hidup ini adalah materi atau harta yang melimpah? Atau fokus utama Bapak Ibu Saudara adalah hidup mewah, berglamor dengan banyak harta? Atau Bapak Ibu Saudara fokus untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin kita bersama-sama membuka pikiran kita supaya kita bersama-sama dapat fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, nats firman Tuhan pada hari ini dilatar belakangi oleh tantangan yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara, yang dihadapi oleh jemaat mula-mula di wilayah Asia Kecil oleh pihak Kekaisaran Romawi pada masa itu. Jemaat mula-mula di Asia Kecil, ya, Asia Kecil sekarang ini adalah negara Turki, Bapak Ibu Saudara. Pada masa itu, ketika firman Allah ini dituliskan oleh Petrus, umat Kristen mula-mula pada masa itu
di bawah kepemimpinan Kaisar Romawi yang dipimpin oleh kaisar yang begitu kejam pada masa itu, yaitu Kaisar Nero. Pasti Bapak Ibu Saudara masih ingat yang saya telah pernah sampaikan tentang kaisar yang begitu kejam pada masa itu. Bagaimana dia menganiaya orang Kristen, dia sangat membenci orang Kristen, dia tidak suka pengikut-pengikut Yesus, dia berusaha membinasakan pengikut-pengikut Yesus. Karena Nero ingin agar semua orang yang ada di masa itu mengikuti aturan dia, aturan Nero itu. Aturan Nero ini adalah aturan di mana orang-orang di masa itu harus mematuhi, menghormati Nero. Nero ingin menjadi orang yang harus selalu dihormati pada masa itu. Dia ingin menjadi orang yang paling hormat. Jadi Kaisar Nero ini bisa dibilang orang yang gila hormat kepada saudara. Saya berharap kita semua di sini tidak ada yang gila hormat. Bapak Ibu Saudara, penganiayaan dan penderitaan yang sangat besar terjadi pada masa itu yang dialami oleh orang-orang Kristen, di mana mereka dianiaya, mereka sampai terancam nyawanya. Oleh karena itu, Petrus mau menguatkan mereka pada masa itu supaya mereka tetap mempertahankan iman mereka di tengah kondisi yang mengancam nyawa mereka. Di dalam kondisi mereka mengalami tekanan penderitaan yang berat pada masa itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, tidak hanya menasihatkan, menguatkan orang-orang Kristen di masa itu saja, tapi bagi kita umat Kristen yang ada di zaman sekarang ini. Melalui peristiwa di masa gereja mula-mula yang sudah saya sampaikan ini, ada beberapa pokok pengajaran firman yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa simak dalam ayat 12 sampai ayat 14. Saya menyimpulkannya menjadi poin yang pertama bagi kita, yaitu berbahagialah dalam penderitaan untuk Kristus, atau berbahagialah dalam penderitaan untuk Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara masih bisa untuk berbahagia kalau mengikuti Yesus itu ternyata harus menderita? Kita harus ubah paradigma pikiran kita. Kalau mengikuti Yesus itu ternyata tidaklah hidup kita selalu mengalami kenyamanan. Ternyata mengikuti Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus siap keluar dari zona nyaman. Kita harus siap keluar dari segala hal kesenangan pribadi kita. Semata-mata karena kita mau fokus kepada Dia, kepada Tuhan, kita mau siap menanggung penderitaan yang berat sekalipun sebagai pengikutnya. Firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Sekalipun orang Kristen di dunia ini harus dinista, dikucilkan, dibenci, bahkan difitnah sekalipun, harus sampai diperlakukan secara tidak adil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan orang Kristen yang demikian. Jikalau hatinya setia kepada Tuhan, jikalau dia tidak meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah penderitaan sebagai umat Tuhan, di tengah penderitaan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, setialah kepada Tuhan. Karena dikatakan berbahagialah orang yang menderita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan yang tertulis dalam firman Allah ini, kecuali berbahagialah dalam penderitaan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, janganlah heran kalau kita sebagai orang Kristen kita dibenci oleh orang-orang dunia, bahkan diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang dunia. Yesus pun ketika dia ada di bumi, dia dibenci, difitnah, dihakimi secara tidak adil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah lebih dahulu mengalami masa penderitaan sebagai manusia. Jadi kita sebagai pengikutnya janganlah kita kaget kalau kita pun akan mengalami nasib yang sama seperti itu. Mungkin kita belum mengalami nasib yang sama seperti Tuhan itu, tetapi berbahagialah orang yang menderita untuk Tuhan Yesus. Poin yang kedua saya bagikan untuk kita bisa fokus kepada Tuhan. Bisa kita simak dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 7. Saya simpulkan yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Apakah Bapak Ibu Saudara sampai saat ini masih mengalami rasa khawatir? Masih mengalami rasa takut? Khawatir karena keuangan mungkin, atau karena masalah ekonomi dalam rumah tangga, atau masalah biaya pendidikan anak-anak, atau karena masalah dengan pasangan hidupnya, atau masalah apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau kita khawatir, kalau ada beban masalah yang menekan jiwa kita atau membebani pikiran kita, Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-7 dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara jiwa kita, Ia yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita tidak tinggalkan Tuhan seperti anak yatim piatu. Walaupun kita belum secara langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia menyertai hidup kita. Dan ketika ada masalah yang menimpa hidup kita, kita tidak perlu khawatir karena Dia sanggup menolong kita. Dia hanya ingin agar kalau kita khawatir, kita serahkan kekhawatiran kita itu kepadanya. Selanjutnya, poin yang ketiga saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk membuat kita fokus kepada Tuhan, yaitu dalam ayat yang 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat 9, saya simpulkan menjadi poin yang ketiga, yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu adalah si iblis. Ya, kita bisa ingatkan kembali siapa musuh utama kita dalam dunia ini, siapa musuh kita dalam kehidupan kita. Musuh kita adalah setan, Bapak Ibu Saudara, adalah iblis. Iblis 24 jam melihat setiap kita, dan dia tidak senang kalau kita datang beribadah kepada Tuhan. Iblis tidak senang kita mengalami damai sejahtera. Iblis tidak senang kita rajin ibadah ke gereja. Iblis tidak senang kita aktif melayani Tuhan di gereja dan aktif melayani Tuhan di luar gereja. Banyak hal yang membuat setan tidak senang kalau melihat kita maju dalam iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara didapati setan itu kendor imannya, atau malas beribadah, malas berdoa kepada Tuhan, malas menghampiri hadirat Tuhan, malas untuk datang kepada Tuhan, itu setan paling senang Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau Bapak Ibu malas mendengar firman Tuhan dan lebih memilih menuruti logika Bapak Ibu Saudara secara pribadi daripada mendengarkan pengertian kebenaran firman Tuhan. Setan paling senang manusia yang seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kendor iman kita. Iblis sedang mengawasi kita 24 jam. Dia ingin melihat kehancuran hidup kita. Iblis senang kalau lihat orang Kristen iri hati, cemburu. Iblis paling senang lihat orang Kristen yang suka gosip. Iblis paling senang melihat orang Kristen yang suka menghakimi. Bapak Ibu Saudara, setan paling senang dari kita berbuat dosa. Kalau kita memilih menyembahkan hati Tuhan, jauhilah semua perbuatan dosa dalam hidup kita. Jauhilah sikap yang malas datang kepada Tuhan. Jauhilah sikap acuh-acuh yang tidak peduli untuk melayani Tuhan. Jauhkan semuanya itu. Karena setan paling senang kalau kita sampai menjadi orang-orang yang seperti itu. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara kendor imannya? Apakah saat ini Bapak Ibu sedang merosot atau menurun imannya? Bapak Ibu Saudara, sadarlah, iblis sedang mengawasi kita. Dia ingin agar kita jatuh dalam jebakan dosa. Iblis ingin agar kita jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadarilah supaya kita jangan sampai jatuh terlalu dalam segala perbuatan dosa. Hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita sadar, berjaga-jagalah. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh dalam ayat yang ke-9. Lawanlah iblis dengan doa. Andalkanlah iman kita. Andalkanlah firman Allah. Kiranya firman Allah itu kita simpan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Utamakan firman. Jadikanlah Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, sehingga kita fokus kepada Tuhan dan kita bisa mengalahkan segala godaan setan. Kita bisa mengalahkan segala godaan dosa. Karena dosa yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Tidak sampai di situ saja. Poin yang keempat saya bagikan untuk kita semua, untuk kita fokus kepada Tuhan, yaitu ayat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 sampai 11. Ia, yaitu Tuhan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ia akan menguatkan kita, melengkapi kita, meneguhkan iman kita, asalkan kita mau fokus kepada Tuhan. Beliau ingin agar kita datang kepada Dia setiap saat, setiap jam, setiap waktu, dalam doa, dalam penyembahan, dalam membaca firman Tuhan secara pribadi, dalam segala hal apapun yang membangun kerohanian kita, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu tidak fokus kepada Tuhan, akan sangat gampang Bapak Ibu Saudara mudah jatuh ke dalam dosa, dan akan sangat gampang Bapak Ibu Saudara putus asa ketika Bapak Ibu mengalami persoalan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah dan persoalan, bahkan godaan-godaan duniawi Bapak Ibu, selama kita hidup dalam dunia ini, kecuali kalau kita mati. Kalau kita sudah mati kembali kepada Tuhan Yesus, barulah kita tidak lagi mengalami penderitaan, tidak mengalami godaan, goncangan, masalah dalam dunia ini. Tetapi kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup dalam dunia ini, Dia Tuhan yang setia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kita jika kita mau fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah fokus kepada Tuhan? Saya bagikan 4 poin untuk kita renungkan bagaimana supaya kita mengerti untuk fokus kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa kalau kita setia hidup mengikut Yesus walaupun menderita, kita pasti tidak sia-sia mengikut Dia, karena dikatakan berbahagialah orang yang menderita untuk Tuhan Yesus. Dan yang jikalau kita mengalami khawatir, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup menolong dan memulihkan hidup kita. Kalau saat ini ada permohonan doa kita yang belum Tuhan jawab, janganlah menyerah Bapak Ibu Saudara. Teruslah berdoa kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah pengharapan yang pasti. Dialah sumber berkat. Segala yang kita miliki saat ini, mau itu harta, mau itu jabatan, mau apapun itu dalam hidup ini, ketahuilah semuanya itu adalah dari Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Kita masih bisa mencari rezeki, kita masih mendapatkan rezeki saat ini. Sadarilah, karena Tuhan masih memberkati kita. Dia adalah sumber berkat. Oleh sebab itu jangan menyerah Bapak Ibu. Kalau saat ini kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, kalau ada doa yang belum dikabulkan kepada Tuhan, jangan menyerah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sadarilah dan berjaga-jagalah, karena iblis lawan kita, musuh kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Teruslah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga dengan begitu kita mampu mengalahkan segala intervensi, segala godaan roh jahat, dan membuat kita mampu mengalahkan segala godaan dosa. Dan yang keempat, kita akan diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan kalau kita fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita fokus kepada Tuhan, yang adalah sumber kehidupan kita, yang adalah sumber berkat kita, penolong kita yang setia. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh mengingatkan dan menasihatkan kami untuk membuat paradigma pikiran kami fokus kepada Tuhan, yang adalah sumber kehidupan kami, yang adalah pemilik hidup kami yang sejati. Ya Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih dapati kami ada yang belum fokus kepada Tuhan, kami mohon Tuhan ampunilah kami. Jikalau itu karena keduniawian kami, oleh karena kami menuruti logika manusiawi kami, atau kami lebih menuruti keinginan manusiawi kami dibandingkan menuruti keinginan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat fokus kepada Tuhan, karena dengan fokus kepada Tuhan sajalah kami mampu menjalani hidup menurut kehendak Tuhan, dan kami juga mampu menghadapi dan mengalahkan segala intervensi kuasa roh jahat, dan kami juga mampu untuk tidak berbuat dosa dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.